Nah, yang pertama lingkungan geografis. Nah, lingkungan geografis ini juga ikut ya mempengaruhi kegiatan masyarakat itu sendiri pada suatu wilayah sebagai akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Walaupun kebudayaan itu tergantung pada manusia atau masyarakat sebagai pendukung kebudayaan itu. Tetapi lingkungan kegeografisan turut berperan dalam memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk memilih kebudayaan. Terus yang kedua ada faktor induk bangsa. Sebagai faktor pembentukan kebudayaan turut berperan dalam tersebarnya kebudayaan ke berbagai daerah. Indonesia salah satunya yaitu pada zaman prasejarah, pada zaman Batu Tua. Kemudian masyarakat dari utara sejarah membawa kebudayaan yang menyebabkan munculnya zaman Batu Madya dan zaman Batu Baru. Akhirnya Indonesia mengalami jalan logam dengan mulai diperkenalkan sistem pertanian sawah gitu. Terus yang ketiga ada kontak antar bangsa. Dengan berbagai budayaan, perkembangan kerajaan di Indonesia dimulai dari kerajaan kecil yang mulai melakukan kontak dan perdagangan dengan bangsa lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan negara ya dan rakyatnya untuk mengembangkan kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, selanjutnya oleh Bu Vera, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya izin meneruskan. Ketika faktor pembentukan kebudayaan tersebut merupakan faktor pengisi kebudayaan Indonesia yang berlangsung sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang nampak bahwa kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Punten Pak Imam, next. Bangsa yang multikultural sebagai tantangan kebudayaan di Indonesia yaitu untuk yang pertama pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Lalu yang kedua, hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikulturalis harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik. Lalu jadi kesimpulan terkait budaya di sini, yang pertama rakyat Indonesia yang pluralistis merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan risiko atau beban. Lalu tanah air Indonesia sebagai aset nasional yang merupakan tempat bersemayamnya semangat kebinekaan. Lalu yang ketiga, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerjasama sinergis, saling menghargai, dan menghindari pola pikir persaingan yang tidak sehat. Lalu yang keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah kepada suatu strategi kebudayaan. Ya, mungkin dari kelompok kita ya cukup singkat ya, Silakan mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan. Mohon maaf Ibu, singkat mungkin kalau ada kekurangan dari kelompok kami. Nggak apa-apa. Ada yang boleh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya izin bertanya. Ya, silakan Pak Lukman. Di situ ada faktor geografis ya terhadap terbentuknya suatu budaya. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa yang lebih ininya gitu faktor geografis terhadap pembentukan suatu budaya. Contohnya ya Pak Lukman ya. Karena kan bahwa lingkungan geografis sendiri itu kan sifatnya itu kan terbatas ya. Tapi kan di sini kan manusia itu bisa memilih berbagai tempat di mana saja ya, karena alam itu manusia dimungkinkan untuk diolah sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, karena di sini kan contohnya di Indonesia, keadaan alam Indonesia itu kan telah memberikan corak budaya ya yang berbeda-beda, dan manusia itu senantiasa menyesuaikan diri dengan keadaan alam tersebut gitu. Terus ya selanjutnya itu kan dilihat dari lingkungan geografis tuh, sebenarnya itu kan alam menyediakan bahan-bahan kebutuhan kita ya secara pribadi melalui penyediaan bahan bangunan yang tersedia gitu yang di lingkungan kita gitu. Oke, mungkin Bu Vera mau menambahkan. Atau Maaf Pak teman-teman Lukman yang tadi. Pak Lukman puas ya dengan jawabannya? Ada sedikit gambaran, tapi mungkin kalau Bu Vera mau menambahkan silahkan. Sudah terjawab belum ya Pak? Mungkin agak sedikit ini kurang ini ya. Tapi mungkin kalau Ibu Vera mau menambahkan lebih detail lagi silahkan. Apa bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Mungkin di situ kan ada faktor pembentukan kebudayaan, yaitu salah satunya faktor geografis. Mungkin bisa dicontohkan secara konkretnya faktor geografis terhadap terbentuknya suatu kebudayaan. Geografis ya. Pak Riki. Kalau dari saya sih, jadi dari geografis, pembentukan geografis sendiri itu pengaruhnya terhadap budaya yang dianut ya. Ya Pak ya. Tadi kurang lebih dari Pak Imam sih, kurang lebih saya setuju ya. Jadi misalkan taruh budaya Indonesia, berarti kayak misalkan pakai baju gitu ya. Kan kalau di Indonesia hanya 2 musim ya. Di Indonesia hanya 2 musim. Jadi ya pakai bajunya kebanyakan ya gitu, misalkan taruh yang di Jepang ada 4 musim ya Pak ya. Di 4 musim di Jepang budayanya misalkan lebih ke ada musim dingin, musim panas ya, terus musim gugur, musim semi. Jadi rata-rata mereka kebiasaannya itu 4 bulan sekali itu mereka membongkar lemarinya. Karena kan bajunya misalnya kalau musim dingin, bajunya ya yang musim dingin. Jadi dan rata-rata mereka mengikuti gaya pada musim tersebut gitu. Jadi kalau di kita kan aneh ya, misalkan saya memakai baju musim dingin di Indonesia yang serba berapa lapis, agak aneh ya. Kalau apalagi kalau di kampung ya, kalau di kampung dilihatnya, ini agak aneh nih karena tidak masuk di budaya secara geografis tersebut. Nah, kalau di Jepang kan udah terbiasa ya dengan musim dingin pakai baju itu pun asal jangan pakai baju musim dingin pada saat musim panas. Mungkin tambahannya itu sih Pak ya. Lebih ke Oke, terima kasih Mbak Vera. Terus kita ada contohnya lagi untuk faktor yang melindungi geografi itu kan keadaan alam. Nah, contohnya itu masyarakat Bedui ya di Jawa Barat itu berusaha itu mengurangi erosi di lahan pertanian dengan cara itu tidak mencangkul tanah tersebut gitu. Itu dari faktor keadaan alamnya. Itu salah satu contohnya. Dari faktor kebudayaan lingkungan geografis. Juga kan keadaan alam juga kan juga mempengaruhi ya keselarasan hidup itu, keselarasan hidup manusia. Misalnya kalau di ini kan ada saya sendiri ya, kan saya kan hidup sendiri di pantai, dekat pantai selatan gitu. Nah di situ juga ada upacara adat lah yang itu ada pesta, bukan pesta sih ya, kayak misal kalau bulan Muharram gitu kan kayak ada sedikit apa gitu kalau warga masyarakat itu menaruh kayak sesaji gitu-gitulah dan lain-lain, itu kan kepercayaan dari ya mereka gitu salah satunya. Ya betul. Terus tambahannya mungkin
kalau seperti di pegunungan atau misalkan di daerah Dieng, misalkan sesuai dengan letak geografis kan dingin ya. Nah, biasanya orang-orangnya itu ketika misalkan kebanyakan ketika di daerah pegunungan itu mereka cenderung bermata perannya sebagai petani, ataupun misalkan di daerah Dieng ketika kebudayaannya ketika orang yang di daerah Dieng sendiri ketika orang yang rambutnya gimbal misalkan ya nggak boleh dipotong ya. Nah, mungkin kebudayaannya ada yang seperti itu. Cuman kalau dilihat dari letak geografis, kalau misalkan di daerah kalau kita lihat dari mata pencahariannya di daerah pegunungan mungkin biasanya mereka lebih ke sebagai petani ataupun petani sayuran. Tapi kalau misalkan beda lagi di daerah pantai ataupun daerah pesisir biasanya profesinya sebagai nelayan. Ya, jadi disesuaikan dengan lingkungan geografis. Nah, dilihat lagi juga bahwa kebudayaan di sana tuh misalkan seperti apa kata tadi Pak Imam bahwa di daerahnya ketika misalkan karena di daerah pantai misalkan ada kegiatan-kegiatan misalkan pesta pantai ya yang notabene untuk bersyukur bahwa biasanya pesta pantai itu atau misalkan sesaji itu dilakukan pada saat dia itu adalah bersyukur karena bukan harta yang melimpah ya, tapi panen yang melimpah ketika nelayan itu mendapatkan ikan yang banyak gitu ya. Nah, itu mungkin tambahannya. Nah, mungkin posisi strategisnya mungkin bisa jadi jalur perdagangan, misalkan penggabungan kebudayaan dan lainnya itu bisa dijadikan seperti pembentuk kebudayaan. Cuman biasanya kalau letak geografis ya dilihat dari tempatnya dulu ya. Misalkan kalau di daerah pegunungan kebanyakan mungkin petani, terus kebudayaannya misalkan ketika panen misalkan ada kebudayaannya itu adalah pesta misalkan karena mungkin di daerah Jogja ataupun misalkan masih sampai sekarang ketika untuk di daerah Jogja di daerah Keraton Yogyakarta nih kalau misalkan ada untuk syukuran dia karena hartanya melimpah dapatkan dapat sesuatu kan misalkan ada perebutan ya, kebudayaan perebutan hasil panen. Nah, kalau nggak salah itu ya. Cuman memang saya nggak tahu apa namanya, cuman pernah lihat. Grebek mulut itu Bu namanya Bu. Ya kan itu dilakukan pada kebudayaan Yogyakarta kan itu betul, dilakukan Ibu, pada saat tahun ya. Pada saat mereka mendapatkan atau bersyukurnya mereka atas harta yang melimpah atau hasil panen yang melimpah biasanya seperti itu. Mulai dari misalkan kayak kerucut, terus kalau misalkan dapat yang lebih tinggi itu akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, itu mungkin. Nah, jadi berbeda-beda sesuai dengan letak geografisnya. Tadi tambahannya bahwa misalkan di daerah pegunungan kebudayaannya misalnya semuanya orang-orangnya bermata pencarian petani. Tapi kalau misalkan di daerah panas atau misalkan pesisir pantai biasanya sebagai nelayan. Gak mungkin kan kalau misalkan sekarang di daerah pesisir menanam sayur misalkan ya, nggak mungkin ya. Mungkin saja tapi itu tidak akan tumbuh subur. Beda lagi dengan di daerah pegunungan. Nah, mungkin kebudayaan ya disesuaikan dengan letak geografis. Gimana Pak Lukman? Ada pencerahan atau masih? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Pak Sofian mungkin. Nah, terus selain dari tadi tambahan di daerah pegunungan, ada lagi sesuai dengan letak geografis yaitu kebudayaannya bisa dilihat dari bahasa ya. Nah, bahasa kan budaya itu bahasa ya, bahasa adalah sebagainya. Nah, budaya bahasa itu sendiri ketika di daerah pegunungan pasti kan ketika
ketika berbahasa ataupun berkomunikasi itu biasanya lantang atau pelan. Agak sedikit Terus, pelan. Lantang. Nah, berbeda lagi dengan orang yang tinggal di daerah pesisir ataupun di daerah pantai. Nah, mungkin mereka berkomunikasi dengan intonasi atau gaya bahasa yang berbeda pula kan. Nah, itu contohnya itu ya. Jadi sebenarnya mungkin sebenarnya banyak ya teknografis yang sebagai pembentuk kebudayaan, cuman mungkin kita karena ya kurang, saya juga ya belajar juga masih perlu baca dan lain sebagainya, cuman yang saya tahu seperti itu. Jadi letak geografis yang tadi di daerah pegunungan beda juga. Terus tadi Ibu Vera menyebutkan bahwa sesuai dengan geografis bahwa di daerah Jepang memiliki beberapa musim. Kalau di kita ya musim hujan sama musim kemarau kan. Nah, ketika musim hujan paling kita pakai payung budayanya. Nggak perlu pakai baju musim hujan kan, nggak ada ya budayanya di kita, nggak ada ya betul ya. Terus kalau misalkan musim kemarau di kita budayanya nggak ada yang pakai pakaian yang misalkan seperti apa karena panas atau apa, kan kita mah biasa ya. Tapi berbeda hal dengan orang yang letak geografisnya misalkan di daerah Jepang. Kalau misalkan di daerah kita musim semi pakai baju apa, musim gugur misalkan pakai baju apa, terus musim salju pakai baju apa. Nah, budayanya seperti itu. Tapi kalau di kita ya budayanya ketika musim hujan ya keluar pakai payung ya. Nah, terus kalau misalnya musim kemarau ya biasa aja pakai baju biasa, tidak ada orang yang memakai baju misalkan baju lekmong pendek dan lain sebagainya. Tapi kan berbeda dengan kita karena kita budayanya budaya timur ya, ke timuran, jadi itu. Nah, berbeda lagi dengan negara-negara lainnya, jadi sesuai dengan letak geografisnya itu. Gimana, masih belum puas tak? Ayo baca lagi ya Pak ya. Oke, Ada lagi, saya Bu? menambahkan sedikit Bu ya. Boleh. Kan di sini kan masyarakat itu sendiri kan sebagai pendukung suatu kebudayaan itu yang telah menciptakan kebudayaan tersebut. Nah, karena adanya dorongan tersebut, maka tuntutan itu ada berbagai kebutuhan ya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani meliputi terdiri dari minum, makan, nafas, pakaian. Terus yang kedua ada kebutuhan sosial meliputi komunikasi dengan ya antar manusia, kerjasama, organisasi gitu. Terus yang terakhir ada dari kebutuhan kejiwaan, itu terdiri dari keteraturan, terus ada kebanggaan tersendiri, terus ya dari segi agama lah intinya gitu kan, menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah itu ya karena masyarakat sebagai ya pendukung suatu kebudayaan. Nah tuntutannya ya itu 3 hal itu. Nah, saya tambahkan ya, saya juga nih ada dapat. Jadi budaya merupakan hasil dari budi yang berupa cita, rasa, dan karsa. Pengertian kebudayaan nasional dilihat dari TAP MPR nomor 2 tahun 98, itu kebudayaan nasional yang didasarkan Pancasila merupakan suatu perwujudan cipta, karya, serta karsa bangsa Indonesia dan merupakan semua daya upaya seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengembangkan harkat serta martabat sebagai bangsa dan diarahkan agar memberikan wawasan serta makna pada pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa. Nah, jadi dengan itu pembangunan nasional merupakan pembangunan yang memiliki budaya. Nah, Departemen Pendidikan Budaya ini juga merupakan wujud arti serta puncak dari kebudayaan lama dan asli bagi masyarakat pendukung. Nah, budaya nasional merupakan sebuah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional, di mana kebudayaan nasional itu sendiri terbentuk dari gabungan budaya-budaya lokal yang ada di suatu wilayah. Nah, kebudayaan daerah di Indonesia atau di negara Indonesia ini sangatlah beragam. Nah, yang pertama keberagaman itu yang tadi disebutkan adalah letak geografis ataupun kondisi geografis ya. Nah, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari atas pulau dan keterbatasan teknologi komunikasi di masa lampau yang menyebabkan fenomena isolasi geografis. Jadi karena keterbatasan mereka jadi isolasi mandiri, yaitu isolasi geografis penduduk antar pulau, dan pada akhirnya terbentuklah kebudayaan yang berbeda-beda disesuaikan dengan daerah mereka itu sendiri ya. Nah, terus
Posisinya strategis dari letak geografis tersendiri, posisi Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra menyebabkan Indonesia menjadi area perlintasan hubungan internasional antar bangsa. Nah, baik untuk hal perdagangan maupun penjajahan. Nah, kedatangan bangsa Indonesia itu memberikan pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi selain tadi letak geografis, mungkin pembentuk kebudayaan itu bisa kita lihat pada saat penjajahan, karena mungkin ada sebagian kebudayaan ketika penjajahan itu yang masuk ke Indonesia ya, kebudayaan yang mungkin kita tidak tahu itu berasal kebudayaan dari misalnya dari Belanda, dari Jepang, tapi yang sampai saat ini kita masih pakai. Nah itu. Jadi kedatangan bangsa ini memberikan pengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia. Nah, terus kondisi ekologisnya perbedaan lingkungan atau ekologis membentuk keragaman budaya Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia mengembangkan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, disesuaikan ya, seperti tadi yang Pak Imam sebutkan ya, jelaskan. Budaya itu sendiri dapat berupa bahasa. Nah, jadi budaya itu bukan hanya mungkin kegiatan-kegiatan, tapi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, terus mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Nah, yang tentunya kebudayaan nasional itu, bangsa Indonesia itu perlu dijaga secara turun-menurun sebagai bentuk rasa cinta dan bangga tanah air. Nah, mungkin ya, tapi mungkin ada sebagian kebudayaan yang bukan punah ya, tapi sudah tidak dipakai oleh kita sendiri ya. Nah, misalkan kebudayaan tari jaipong yang mungkin sudah mulai bukan punah, masih ada tapi jarang dipakai lagi oleh bangsa oleh Jawa Barat. Nah, mungkin itu tambahannya ya. Gimana Pak? Iya Bu. Bu, ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi kan kebudayaan itu bertujuan untuk pembangunan ya, untuk pembangunan suatu bangsa. Terus bagaimana caranya menyelaraskan kebudayaan dengan kemajuan atau perkembangan suatu bangsa? Kadang-kadang orang-orang yang atau suku-suku yang menganut kebudayaan yang kental, misalkan mereka cenderung menutup diri daripada kemajuan. Misalkan suku Kampung Naga di Tasikmalaya, misalkan mereka tidak mau menerima listrik, sedangkan listrik itu mungkin salah satu pintu gerbang daripada kemajuan. Dengan adanya listrik, adanya televisi, nantinya misalkan kita bisa mengetahui berbagai macam kemajuan di negara lain sehingga bisa diadopsi atau lain sebagainya. Tetapi di sisi lain dengan adanya listrik, masuknya nanti televisi akan sedikit banyak mengikis kebudayaan mereka. Terus itu bagaimana caranya supaya kebudayaan dengan perkembangan itu bisa seiring sejalan dan bisa selaras itu Bu, dari kasus ini. Coba Bu Pera sama Pak Imam dulu, Mangga. Oke, siap. Bu Pera ada mau menanggapi dulu? Maaf Pak Imam, saya skip. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ini sih menurut pendapat saya, ya, menurutnya kita kalau ya namanya suatu budaya gitu, ya contohnya tadi di kampung Pak Lukman, Kampung Naga ya, atau ya di Tasik gitu. Ya memang kan karena suatu keadaan yang seperti saya jelaskan, ada lingkungan geografis gitu kan. Bukannya nggak mau menerima gitu Pak Lukman, tapi ya mereka itu tetap pengen menjaga ya unsur kebudayaan mereka gitu, yang sejak turun temurun dari nenek moyang mereka gitu. Nah, ini ada juga suatu cerita yang kayak di masyarakat Rimba ya, contohnya ya. Masyarakat Rimba itu yang di Riau itu kan. Saya membaca sedikit ya buku cerita dari saudara Budet Manurung gitu kan. Ya Kak Budet Manurung itu ya coba untuk menanamkan biar masyarakat Rimba itu nggak ketertinggalan gitu. Mereka diajarkan cara pemakaian teknologi, terus
ya intinya dengan ini apa kemajuan teknologi ya kayak yang memberikan listrik gitu. Tapi mereka menolak gitu kan. Untuk apa sih gitu kan? Sedangkan kehidupan mereka itu tercukupi gitu. Dari segi makanan, ya tempat tinggal gitu. Mereka itu nggak ada masalah gitu. Walaupun itu nggak ada listrik, nggak ada TV gitu kan. Mereka hidup di suatu hutan gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Justru kita yang kayak merampas hak mereka gitu. Sebenarnya kita itu sebelum mengenalkan teknologi ke mereka, kita itu harus tahu dulu kebutuhan mereka itu apa sih gitu. Misal kayak di Kampung Naga itu kan, kita itu harus tahu mereka itu butuhnya apa sih gitu kan. Jangan tiba-tiba kita datang langsung, ini ada ini mau masang listrik dan lain-lain gitu. Kalau dilihat dari segi ini dari kebudayaan gitu, itu kurang pas gitu. Harusnya gitu kita itu ada pendekatan dulu ke mereka, kita tanya dulu mereka itu maunya gimana gitu, kebutuhannya mereka itu seperti apa gitu. Nah contohnya di masyarakat rimba itu yang paling dibutuhkan itu adalah literasi. Gimana cara hutan mereka itu nggak dibabat gitu, agar mereka itu nggak dibodohi dengan hasil hutannya gitu. Jadi bukan kalau menurut pendapat saya itu yang penting dari kebutuhan dasarnya dulu itu mereka itu pengennya apa gitu kan. Dari segi yang jelas itu yang pertama ya dari ini ya dari literasi yang saya baca gitu, kalau dari masyarakat pedalaman gitu kayak masyarakat rimba kayak suku Baduy gitu yang terus ada yang dari Papua itu yang suku Asmat itu mereka yang mereka Iya betul. tunjukkan itu bukan seperti itu gitu. Mereka pengennya itu mereka gitu. Jadi yang perlu kita masyarakat yang sudah terracuni dengan berbagai teknologi gitu kan. Kalau misalkan ya kita mau mendekati sana ya kita harus tanya dulu mereka itu maunya seperti apa gitu kan. Terus juga dilihat dari lingkungan geografisnya itu seperti apa gitu. Itu sih Pak Lukman yang intinya gitu, kita nggak bisa langsung memasakkan mereka untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi itu nggak seperti itu, karena mereka sendiri kalau terutama ya masyarakat adat itu yang suku pedalaman itu sangat memegang erat kebudayaan gitu. Bukannya mereka itu nggak mau menerima gitu, tapi dilihat dari kebutuhan mereka sendiri gitu kan. Ya mereka mungkin kan dari segi kayak kebutuhan makanan dan lain-lain, mereka itu sudah perlu tercukupi gitu. Mungkin sebagian yang melihat dari pengalaman dari teman-teman yang dari relawan gitu, dari sekolah rimba itu yang pertama adalah akses pendidikan yang pertama. Terus maksudnya yang pertama itu adalah akses kesehatan, akses kesehatan paling perlu di masyarakat misalnya pedalaman kayak masyarakat rimba itu yang perlu itu akses literasi tentang kesehatan gitu. Soalnya masyarakat pedalaman itu mengira itu bahwa penyakit itu ya datangnya malah dari luar, dari orang-orang kita gitu. Bahwa kita datang ke situ katanya mereka itu membawa sebuah penyakit gitu. Ya Bu, membawa sebuah penyakit gitu. Makanya berdasarkan pengalaman teman-teman yang ikut relawan gitu, mereka setelah mau masuk ke sebuah misal kayak masyarakat rimba itu, mereka diisolasi dulu selama 14 hari. Mereka itu bertahan nggak hidup di hutan gitu. Nggak hanya di hutan, maksudnya mereka itu bertahan nggak hidup di daerah terpencil gitu. Mungkin kayak suku Baduy itu kan sekarang kan udah jadi kayak buat apa sih, taman nasional bukan taman nasional, apa namanya gitu ya intinya buat tempat wisata gitu kan. Mereka juga tetap menjaga adatnya gitu. Mereka tetap nggak, ya sedikit dari mereka mungkin yang masih mau menerima teknologi dari luar gitu. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Sudah jelas belum? Mungkin ada suatu apa gitu Pak Lukman, silakan. Ini katanya ada juga tambahan Survival Internasional menyebut suku-suku yang menolak dunia luar itu sebenarnya penjaga alam. Jadi mereka yang menolak itu disebut sebagai penjaga alam yang tadi Pak Imam sebutkan juga ya. Jadi mungkin tambahannya gini ya,
Kalau menurut saya, jadi jika ingin misalkan kita memasuki ataupun memberikan pemahaman terhadap orang yang mungkin adat istiadatnya atau kebudayaannya yang sangat erat, kita benar harus step by step gitu. Jadi jangan langsung judge gitu, jangan langsung datang. Wah, ini memperkenalkan ini. Nah, jadi tadi seperti Pak yang maksudkan gitu, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dari mereka. Identifikasi kebutuhan itu yang namanya penmas ya. Ketika kita mau ke lapangan berarti harus identifikasi apa sih yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau misalkan tadi yang di Pak Imam sebutkan, mereka misalnya membutuhkan tentang literasi, tentang kesehatan misalkan. Nah, kalau kita misalkan bisa lihat kita bahwa lebih kreatif, kita bisa menyelipkan tentang teknologi itu di literasi kesehatan. Misalkan kita memperkenalkan misalkan tentang suatu penyakit dengan teknologi yang mungkin sudah ada di sekarang ya, diselipkan. Jadi mereka tidak tahu bahwa ketika kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan itu, kita juga menyelipkan teknologi. Nah, mungkin itu tambahannya. Ya, tadi sebutkan bahwa identifikasi adalah di Penmas itu yang paling utama, karena ketika kita ke lapangan, ketika kita mencari ataupun kita misalkan ingin memberantas buta aksara, kan orang yang misalkan yang kita ingin berantas itu orang yang kita ikuti untuk dia melek aksara itu kan tidak langsung ya Pak Iwan ya, tidak langsung misalkan kita harus ayo kita belajar misalkan seperti ini seperti itu kan. Nah, harus ada tahapan-tahapan ketika kita ingin terjun ke lapangan. Nah, pertama apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang ingin melek aksara misalkan? Nggak bisa kita langsung merangkul mereka. Nah, apa yang dibutuhkan dulu oleh mereka? Misalkan terus apa sih kegiatan yang mereka lakukan, misalkan cara membuat kue, misalkan kalau ibu-ibu ya, cara membuat kue kan bisa diselipkan dengan cara membaca, misalkan berhitung. Di sana kan membuat kue kan misalkan kue misalkan brownies. Nah, sekarang ada brownies sekat nih, hurufnya terdiri dari apa, misalnya brownies sekat itu misalkan B, R, O dan lain sebagainya. Terus apa sih yang dibutuhkan, berapa uang yang dibutuhkan, misalkan berapa gramnya, kan itu tertera. Nah, mungkin itu dengan sama halnya dengan ketika kita ingin terjun langsung ke orang yang atau daerah yang adat istiadat atau kebudayaan yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan apa yang mereka butuhkan, nah diselipkan juga dengan apa yang kita inginkan gitu, tapi dengan cara-cara yang yang baik dan cara-cara yang menurut mereka itu adalah bisa diterima oleh mereka itu. Gimana Pak Lukman? Ya Bu, makasih Bu. Ada banyak-banyak. Ada. Ya. Nah, Pak Iwan nih. Biasanya Pak Iwan yang selalu, ayo Pak Sofyan. Oke, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Pak Iwan sama Pak Sofyan nih. Silakan. Pertanyaan gimana Pak Lukman? Menyelaraskan antara kebudayaan dengan perkembangan, terutama misalkan masalah teknologi kayak gitu Bu. Ya. Kebudayaan dengan perkembangan zaman, ya, bagaimana penjelasannya selaras itu seiring sejalan mereka budaya tetap lestari, kemajuan juga bisa didapatkan gitu. Ya, izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Prita, ya. Telat saya baru masuk nih. Kirain ke Bu Tita, Pak Iwan sama Ma Aan ke sana. Malam. Pada Isa ke Bu Tita semua. Ya, sebentar ya Pak Lukman, kita keluar dari ini. Saya pengen tahu ceritanya karena saya nggak bisa tazkiyah ke sana. Ya. Kenapa katanya? Oh enggak, beliau itu kemarin masih ngajar Bu. Kemarin siang masih ke kampus, ngobrol sama Pak Wedi juga gitu. Saya pulang dari kampus, panas dingin pingsan, dibawa ke rumah sakit sudah ada nyawanya, sudah meninggal gitu. Jadi mungkin kalau ini mas serangan jantung ya. Ya. Kalau kita bisa lihat karena kan nggak ada riwayat sakit, nggak ada apa-apa gitu, sehat. Kalau kita mau olahraga, kirain ke sana karena pemakaman katanya jam 8, kirain sama Maan ke sana. Mangga lanjutkan Pak Iwan. Iya Bu.
Ini menindaklanjuti tentang kebudayaan juga ini, mohon maaf juga kelompok 2 ini kita belum siap. PPT sudah mulai disusun, hanya saja belum koordinasi ini saya dengan Pak Sofian, jadi belum siap untuk ditayangkan. Oh iya. Berarti minggu depan ya kalau bisa sama kelompok 3. Ya, insya Allah. Nah, Untuk menanggapi dulu yang Pak Lukman, karena saya juga baru dengar nih pertanyaannya, yang tadi dipresentasikan oleh Pak Imam maupun Bu Vera, belum saya cermati gitu ya, karena baru on. Hanya saja untuk masalah bagaimana sih kebudayaan itu dipertahankan dan dikembangkan berdasarkan kemajuan teknologi terkini. Nah, di Cimahi itu memiliki sebuah adat yaitu Cirende, di mana Cirende ini terbuka untuk seluruh teknologi apapun, kebaruan apapun, tapi budaya internnya tetap dipertahankan. Budaya intern yang ada di Cirende itu adalah makanan pokok. Makanan pokok mereka adalah singkong. Tapi teknologi masuk ke sana, dipelajari oleh beliau. Bahkan teknologi itulah yang membuat Cirende itu booming. Bahkan produk-produknya itu bisa memiliki nilai jual. Semprong yang dari sampe gitu kan, makanan-makanan olahan sampe yang dijual keluar. Nah, itu contohnya yang Cirende. Itu hasil dari mereka mempertahankan. Jadi, apa sih budaya lokal yang mungkin kita pertahankan dalam nilai budaya ke depannya? Tapi apa juga teknologi yang bisa dikembangkan, dikolaborasikan dengan ketahanan budaya ini? Ya. Kayak Baduy dalam itu kenapa dia sangat tertutup? Ya, karena Baduy dalam itu dia tidak mau tercampuri urusan keduniaan. Kalau di Islam itu mah habluminallah lah gitu ya. Kalau di Islam gitu kan. Nah, yang keluar itu habluminanas, ingin berkolaborasi dengan masyarakat luar. Tapi ketika keluar pun mereka masih memegang budaya. Bahkan kalau saya lihat di Cimahi ada orang Baduy jalan-jalan benar tidak pakai sendal. Dan itu jalan dari sana ke sininya gitu. Jadi dia lewat Sukabumi, ke Bogor, ke Cianjur sampai ke Cimahi itu bener jalan gitu, ngobrol, dan itu dibuktikan dengan sejarah perjalanan mereka sampai ke kita juga, dia jalan kaki dan tidak pakai alas kaki seperti itu. Nah, itu mungkin teknologi itu kita berikan pemahaman kepada mereka itu bahwa teknologi memajukan budaya yang ada di setempat, tidak menghancurkan. Kebanyakan dari kita itu menghancurkan. Mohon maaf, sekarang negara kita ini antara kehancuran dan pembangunan gitu kan. Memang pembangunan di ibu kota baru, namun kehancuran alam di sekitar Kalimantan seperti itu. Tapi dari segi teknologi, dari segi kemajuan memang maju. Tapi dari segi kultur kita kekurangan atau kehilangan kultur sesungguhnya Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bun. ya karena banyak pengaruh budaya luar ya yang masuk Iya, ke kita betul. tanpa kita bisa memfiltrasi ataupun memilih-milih mana budaya yang baik untuk kita ataupun mana yang buruk untuk kita. Ya, jadi Ya. masih banyak yang terpengaruh lah itu. Bahkan ada yang istimewa, Bu. Ini di Pak Lukman itu istimewa gitu kan. Pak Lukman itu kan tidak ada dahulunya istilahnya mah kebudayaan eceng, nggak ada. Karena jadi dari masalah dia bentuk sebuah budaya yang baik gitu. Jadi saung eceng. Itu kan luar biasa itu. Iya betul ya. Jadi udah terkenal ya sekarang Iya. kantong, tas dan lain sebagainya dari itu. Padahal dulu mah sangat tidak dipergunakan ya, bahkan untuk Betul. makanan ikan ya itu teh eceng teh. Tapi sekarang mah dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang ada sekarang, nah itu lebih maju lagi. Nah mungkin untuk pemahamannya ya step by step ke orang yang misalkan atau daerah yang memiliki adat istiadat yang tinggi ya itu, karena mungkin mereka tidak mau kehilangan budayanya atau adat istiadatnya. Nah, kayak mungkin di Papua ya, datang misalkan ketika orang Papua kan bajunya kayak gitu ya. Nah, datanglah misalkan orang kita memberikan baju pada mereka. Nah, bukannya mereka sehat tapi malah tambah sakit. Nah, itu. Jadi apa yang dibutuhkan mereka tuh bukan baju sebenarnya gitu, lainnya. Bahkan ketika misalkan dikasih baju malah mereka gatal-gatal ya. Jadi kembali lagi mereka
istilahnya telanjang gitu, pakai baju adat yang mereka punya gitu. Nah itu jadi tidak semuanya apa yang kita ingin sampaikan tuh tidak selamanya baik ya, tidak selamanya mereka terima. Jadi ya mungkin mereka seperti itu. Tapi ada yang lain yang mereka butuhkan gitu, yang tadi ya seperti literasi, baca. Mungkin mereka tidak membutuhkan baju, tapi mereka membutuhkan ilmu pengetahuan yang lainnya yang bisa mereka membuat mereka maju, tidak dijajah oleh orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun, meskipun kita sudah maju, teknologi makin berkembang, tapi kan kadang-kadang kita juga masih terjajah oleh negara-negara lain. Nah itu. Ya gimana, Mangga? Yang lainnya? Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditambahkan atau mau memberi masukan juga silahkan. Atau dicukupkan dari kelompok kita. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, mungkin dicukupkan saja ya Bu ya dari kelompok kita ya presentasinya Bu ya. Ya, terima kasih. Oh iya, Mbak Vera mungkin ada yang mau ditambahkan? Bentar, Pak Imam asli mana Pak Imam? Kalau saya dari Kebumen, Bu. Jawa Tengah, ya. Pantesan medok. Saya pernah ke sana ke Kebumen, ke Wadas Malang. Wadas Malang, Bu. Wadas Malang atau Wadas Lintang, Bu? Wadas Malang. Oh, Wadas Malang, iya, iya. Ke sana karena ada kakak ipar yang nikah sama orang sana, orang Kebumen. Oh. Iya. Makasih, silakan Pak Imam, lanjutkan, maaf. Ya, oke, mungkin dicukupkan sekian ya dari kelompok kami, yaitu saya sendiri dan Mbak Verawati. Mohon maaf sebelumnya bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Bapak Ibu itu ya selintas dari penjelasan sebagian besar, karena mungkin memang sebenarnya banyak ya, cuman kita kadang nggak tahu materinya kemana gitu ya, karena biasanya kalau kita melihat, kalau kita browsing itu kita tuh pengen itu langsung ya jawabannya, tapi nggak seperti itu, ternyata harus kemana dulu baru dapat jawabannya. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa sharing ya. Saya mungkin sedikit pengalamannya, Bapak Ibu mungkin banyak. Nah kita sharing aja, saling berbagi pengetahuan, ilmu. Terima kasih. Untuk minggu depan mudah-mudahan bisa 2 kelompok ya. Nah kelompok 2 dan kelompok 3 ya Pak Iwan, siap ya minggu depan. Kelompok 2 dan kelompok 3 kita maksimalkan. Terima kasih atas perhatiannya, kita cukupkan sampai di sini saja ya, nggak apa-apa sampai jam 8. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, meskipun sudah terlewat lebarannya, masih ada suasana lebaran sampai saat ini ya. Silakan, mungkin yang mudik juga masih, karena dilarang mudik ya, ada yang mudik, masih mudik. Nah, mungkin cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas presentasinya yang bagus, atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Oh, enggak live ya, saya yang live aja. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Pak Imam, hari ini ada kuliah sama Bu Tita nggak? Ada Pak, jam 11. Tapi nggak tahu, belum ada informasi selanjutnya mungkin. Oh iya Bapak, maaf, absen di Google sama di Sikap ya? Jangan lupa. Ya, baik Bu. Ada jam 11 nanti, tapi belum ada informasi selanjutnya. Tentang pendidikan kesetaraan? Betul. Padahal sama beliau udah nyambung gitu, enak gitu. Nggak, istilahnya kalau sama Bu Tita itu nggak yang kuliah kayak biasanya dosen enggak gitu. Jadi justru dia malah enak gitu, komunikasi dua arahnya itu jalan gitu. Nggak kerasa tiba-tiba udah selesai masalah, masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab gitu kadang gitu.
Tapi ya namanya umur kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kita berdoa saja. Kemarin Taiwan pasti ya ke sana. Malam. Saya tuh mau ke sana, cuma keburu kan hujan kemarin tuh. Jadi diwakilin sama Bu Ketua, sama Bu Bendahara, sama Bapak Bahdian. Iya Pak. Komunikasi sosial presentasi hari ini nggak sih? Iya, katanya. Itu mah gimana Pak Lukman? Iya, insya Allah, insya Allah. Kelompok 1 udah siap ya Pak. Aduh, kelompok 2 Insya minggu Allah. depan aja deh. Siap. Gimana kelompok 1 dan 2 itu? Walah, kelompok 2 aja. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Telepon Taiwan, telepon. Pasok lagi bingung dari tadi itu ngomong tapi nggak ada suaranya. Tes. Idun. Cek 1 2 tapi di dana US. Ada 1 2. Oh ya. Siap. Nah, jelas. Tadi tuh gue gorowokan bari naros dan arifek nikmatinya. Tes, kayak tes. Teman-teman pada kemana ya? Bu Emi ada, Agni ada, bukan ini ada, ini ada, Dina, Nenisa. Ayo Pak. Sip. Halo. Ayo Pak. Iya. Ya, halo. Halo Bandung. Aya, tak aya. Nah, normal. Sok balik naros naon? Pasok. Sok, Pak. Jantos. Bukan mini OTW jam berapa? Sebelum kapal. Nggak ada suaranya, bukan mini. Bu Emi OTW, Bu Emi.
Lalalala. Bukan ini Samita, nggak ada suaranya, kayaknya mikrofonnya tuh cabut dulu, bocor. Coba tersenyum saat kau pergi. Silalah hati menangis melepasmu. Nah, udah ada halo-halo. Istilah. Ya Pak. Oh iya.